Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 1, apa kabar kalian semuanya? Us Ambar berharap kalian semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Nah, hari ini bertemu kembali dengan Us Ambar, masuk di tema 7, masih di tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kali ini kita sudah masuk di subtema yang terakhir, yaitu di subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Dan di muatan pembelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran yang keempat. Berarti di tema 7 di pembelajaran yang terakhir ya Dek. Setelah itu nanti kita masuk di tema yang terakhir, yaitu di tema ke-8. Nah, sekarang siapkan buku BBD-nya, alat tulisnya, sambil kalian melihat video tutorial dari Us Ambar, kalian bisa menyimak buku BBD kalian. Nah, hari ini apa ya yang akan kita pelajari? Kita akan belajar apa dengan Us Ambar? Nah, hari ini kita akan belajar mengetahui dan menyebutkan benda-benda sesuai dengan ciri-ciri yang ditentukan dengan benar. Jadi setiap benda itu Us Ambar yakin dan percaya benda itu mempunyai ciri-ciri, baik bentuknya, ukurannya, permukaannya, gitu ya, maupun bentuknya, misalnya bentuknya besar atau kecil, bentuknya bulat atau lonjong. Nah, ukurannya misalnya, mohon maaf, tadi ukurannya itu besar atau kecil, kemudian bentuknya kotak, lonjong, lingkaran atau bulat, kemudian permukaannya ada yang halus atau licin atau kasar, seperti itu. Dan kemudian nanti setelah itu anak-anak bisa mengelompokkan. Kalau sudah tahu ciri-cirinya, maka dikelompokkan benda-benda sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, gitu ya. Nah, ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita masuk di materi. Sudah siap? Ya, masuk di materi. Perhatikan teks bacaan di bawah ini. Nah, Us Ambar akan membacakan teks bacaan itu sambil anak-anak menyimak. Perhatikan saat membaca, perhatikan intonasi, lafal dengan jelas. Nah, Us Ambar bacakan ya. Udin dan Siti sedang bermain bersama. Udin bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilan Udin berwarna merah. Siti senang bermain boneka. Boneka Siti berukuran besar dan halus. Nah, di situ ada dua benda, miliknya Udin dan miliknya Siti. Sebelumnya Sambar lanjutkan dulu. Nah, mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya. Seperti dari teks tadi ya, Udin mobil-mobilan, kemudian bentuknya apa, ukurannya bagaimana, kemudian Siti bermain boneka, bonekanya ukurannya besar, kemudian halus, dan sebagainya. Itu tadi merupakan ciri-ciri benda. Jadi ada banyak benda di sekitar kita. Benda berbeda bentuk, warna, dan ukurannya. Kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan teks bacaan berikut. Sambar akan bacakan. Benda-benda di sekitar kita memiliki berbagai ukuran. Ada benda yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Bola memiliki ukuran yang berbeda-beda. Bola tenis dan bola pingpong berukuran kecil. Sedangkan bola basket dan bola sepak berukuran lebih besar. Nah, di tempat kita tentunya ada banyak benda ya Dek. Di sini Us Ambar mencontohkan sebuah bola. Bola pun mempunyai banyak ukuran yang berbeda-beda. Ada yang berukuran kecil seperti bola pingpong, bola tenis, ada yang berukuran besar seperti bola basket, bola voli, bola sepak. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang amati gambar-gambar di bawah itu. Nah, di situ ada selimut, ada kelinci, ada roda, ada bola basket. Tentunya setiap benda-benda itu memiliki ciri-ciri masing-masing. Kalau kita lihat dari ukurannya misalnya, ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran besar, ada yang berukuran sedang, ya. Dari warnanya, ya, kelinci berwarna putih, selimut berwarna hijau dan oranye, roda berwarna hitam, bola basket berwarna coklat. Kemudian dari permukaannya,
Ya, kalau bulunya kelinci bagaimana? Halus, lembut. Ya kan? Kemudian kalau selimut bagaimana? Iya, halus, lembut. Kemudian kalau permukaan roda, iya kasar ya Dek, permukaan roda. Kemudian permukaan bola basket, kasar juga ya. Nah, semua benda itu mempunyai ciri masing-masing, baik ukurannya, bentuknya, maupun permukaannya. Seperti itu nggih. Nah, yuk. Sekarang kita lanjut di teks selanjutnya. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur itu halus. Edo dan Beni bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat ciri-ciri benda, tentunya anak-anak akan tahu. Seperti misalnya kaca. Anak-anak tahu kaca di sekitar. Tentunya di rumah ada kaca ya. Maka kalau kita perhatikan permukaan kaca itu bagaimana? Iya, halus ya, licin ya permukaan kaca. Tapi tadi seperti yang Us Ambar sebutkan di ciri-ciri selimut, kemudian bulu kelinci itu permukaannya bagaimana? Halus ya, seperti permukaan papan seluncur. Seperti itu nggih. Nah, sekarang kita lanjut. Permukaan pasir tentunya, iya betul, permukaan pasir kasar. Permukaan benda ada yang kasar, ada yang halus atau licin. Nah, ada benda yang memiliki permukaan halus. Contohnya apa? Tadi ya kaca, seperti itu ya, meja, seperti itu. Ada pula benda yang memiliki permukaan kasar, seperti yang sudah Us Ambar contohkan tadi. Ada roda, ada bola basket. Tentunya benda itu memiliki permukaan yang kasar. Nah, lanjut. Bentuk permukaan benda juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk segitiga, segi empat, ada lingkaran, ya. Yang kemarin kita sudah belajar matematika tentang bangun-bangun datar. Nah, permukaan benda itu seperti sekarang Us Ambar contohkan permukaan pintu. Iya, segi empat ya. Permukaan jendela segi empat. Kemudian permukaan atap rumah segitiga Us Ambar betul. Permukaan piring lingkaran Us Ambar, iya bagus, pinter. Nah, seperti itu ya Adik ya. Nah, sekarang kita masuk. Nah, amati gambar di bawah ini. Itu ada gambar sebuah sepeda. Tentunya sepeda itu dirangkai dari berbagai macam benda, berbagai macam bentuk juga. Nah, ada yang mungkin di situ di sepeda itu ada yang terbuat dari logam, dari plastik, dari karet yang dirangkai menjadi satu sesuai dengan bentuk dan fungsinya masing-masing. Di sepeda pun juga ada bahan dari karet. Nah, di rodanya pun itu dari karet. Kemudian logam yang di mana Us? Ya mungkin di setang, kemudian di ruji, ya ruji tahu nggak yang punya sepeda. Kemudian itu semua terbuat dari logam. Kemudian yang ada di sedel itu dari apa? Iya, dari plastik, dari benda. Sepeda pun ada berbagai bentuknya, ada berbagai ukurannya, ada berbagai permukaannya, ada berbagai benda yang dijadikan satu bentuk benda, wujud benda. Ada logam, plastik, karet. Nah, seperti itu ya. Kalau logam mungkin karena permukaannya halus, ya, keras, ya. Ukurannya ada yang panjang. Kemudian karet yang di ban itu permukaannya bagaimana? Kasar, lentur, warnanya hitam, seperti itu. Kemudian di sedel yang terbuat dari plastik. Nah, lentur di situ permukaannya licin, halus. Nah, seperti itu. Dari sepeda saja mempunyai banyak sekali bentuk, ukuran dan permukaan. Itu nggih. Nah, anak-anak perhatikan betul. Nah, sekarang lanjut. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahannya, ya. Cirinya ataupun kegunaannya sesuai dengan bahannya. Misalnya tadi roda, ya. Cirinya, kegunaannya, mohon maaf. Misalnya tadi roda ya, terbuat dari karet. Tentunya permukaannya kasar, seperti itu nggih. Jadi ciri dan kegunaan benda itu berkaitan dengan bahan bendanya juga. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, dan plastik. Nah, banyak sekali ya. Banyak sekali
bentuk-bentuk benda atau benda terbuat dari apa saja, dari karet, kaca, atau dari kertas, kemudian dari kayu, logam, atau plastik seperti dalam sepeda tadi ya Dek ya. Dari logam ada, dari plastik ada, dari karet ada, seperti itu nggih. Nanti coba perhatikan sepedamu yang ada di rumah. Nah, tahukah kamu terbuat dari bahan apa di bawah ini? Ada bahan benda lainnya tidak? Coba sebutkan. Yuk, perhatikan gambar. Mengenal ciri benda berikut, perhatikan gambar berikut. Nah, Siti itu membawa sebuah penggaris. Nah, adakah benda atau benda lain yang ada di penggaris itu yang terbuat untuk seperti tadi di sepeda, ada logam, ada karet, ada plastik. Kalau di penggaris ini ada tidak? Yuk kita sebutkan ciri-cirinya. Nah, gambar ini adalah gambar sebuah penggaris. Bentuknya apa coba kalau penggaris? Yes, persegi panjang. Ada yang segitiga loh, penggaris segitiga. Betul, ada yang penggaris bentuknya segitiga, ada yang persegi panjang. Kemudian dari ciri-ciri punyanya Siti tadi warnanya apa? Merah. Kemudian permukaannya, kalau kita bisa melihat permukaannya penggaris, halus, licin ya. Nah, kemudian kegunaan dari penggaris sendiri itu apa? Iya, untuk mengukur, untuk menggaris seperti itu. Coba nanti anak-anak cari sebuah benda, kemudian kamu amati. Misalnya kamu mengambil gelas atau pensil. Nah, itu kamu amati. Bentuknya bagaimana, terbuat dari apa, warnanya apa, digunakan untuk apa, seperti itu. Kalau dalam penggaris ini ada bahan lain nggak? Ada benda lain tidak? Nggak ada ya Dek ya, terbuat dari itu tadi ya, mohon maaf, ini tadi ya bentuk terbuat dari plastik ya, terbuat dari plastik seperti itu. Hanya ada plastik, beda dengan misalnya sepeda tadi banyak sekali, ada 3 bahan, ada karet, logam, dan plastik. Nah seperti itu nggak Dek, jadi setiap benda mempunyai bentuk, ukuran, permukaan yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Nah, demikian yang bisa Ambar sampaikan untuk materi kita hari ini. Materi yang terakhir di pembelajaran yang terakhir di tema 7 tentang ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Baik dilihat dari ukurannya, bentuknya, permukaannya, kegunaannya, seperti itu ya Dek. Jadi setiap benda itu terkadang ada memiliki lebih dari satu bahan untuk membuatnya. Ya, seperti sepeda tadi ada 3 bahan untuk membuatnya. Coba kalian cari yang lainnya, seperti sepeda motor, mobil, itu juga lebih dari satu bahan yang ada di dalam membuat mobil. Demikian yang bisa Ambar sampaikan. Silahkan anak-anak semak kembali BBD-nya, kerjakanlah tugas mandiri dan latihan soalnya. Setelah itu kalau ada yang sulit bisa menghubungi Ambar. Terima kasih untuk perhatiannya. Ambar akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.